Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model berbagai variabel dummy dalam sebuah regresi. Saya akan coba untuk menjelaskan dulu apa itu variabel dummy. Variabel dummy adalah sebuah variabel boneka atau variabel yang sifatnya adalah kualitatif. Jadi di sini dalam sebuah regresi maka kita akan bisa membuat menjadi 3 kriteria ya. Yang pertama adalah variabel Y dan variabel bersifat bilangan atau kuantitatif. Yang kedua adalah variabel Y bersifat kuantitatif dan variabel X bersifat kualitatif. Inilah yang disebut dengan regresi dengan variabel dummy, variabel boneka ya, dengan kategori nanti 2 atau bisa lebih ya. Yang ketiga adalah regresi di mana variabel Y bersifat kualitatif dan variabel X bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ini disebut dengan model probabilitas linier ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang regresi dengan variabel dummy ya. Nah, dalam regresi menggunakan variabel dummy maka ada 2 cara penyelesaian. Kita bisa menggunakan pendekatan ANOVA, analisis of variance, atau dalam regresi hanya menggunakan variabel X-nya adalah variabel kualitatif. Atau bisa juga kita menggunakan pendekatan ANCOVA apabila variabel X-nya itu bersifat ada kualitatif dan ada kuantitatif ya. Nah, karena kita menggunakan regresi untuk kasusnya adalah sederhana, bisa menggunakan Y dan X, maka kita nanti akan ketemu dengan ini ya, variabel kualitatif dengan 2 kategori dan variabel kuantitatif dan variabel kualitatif dengan 2 kategori, sehingga kita bisa dapatkan nanti adalah bentuk 3 persamaan 1, 2, 3. Persamaan pertama ini adalah tidak memasukkan variabel yang sifatnya kuantitatif, dia hanya kualitatif ya. Jadi Y hanya dipengaruhi oleh dummy saja. Yang kedua ya, ini kita bisa gunakan Y, dia dipengaruhi oleh kualitatif dummy ya, atau kemudian dia juga dimasukkan variabel yang sifatnya kuantitatif. Dalam kasus ini konsumsi dan pendapatan, maka konsumsi dan pendapatan adalah bersifat kuantitatif. Nah, dummy-nya apa? Bisa kemudian yang 2 kategori bisa laki-laki perempuan, Jawa dan luar Jawa, atau sebelum dan sesudah. Persamaan yang ketiga terjadi iterasi ya. Terjadi interaksi antara B koefisien dengan dummy ya. Dan ketemu D2 dengan X-nya, dummy-nya dengan variabel bebasnya ya. Untuk menyingkat waktu, maka kita bisa lihat kasus ini aja ya. Di sini ada 2 kasus, ada 2 variabel bebas, konsumsi rumah tangga CRT dan PDB. Kemudian ada dummy ya. Dummy ini saya ambil dari ini ya, apa yang terjadi dengan tahun 2000. Tahun adalah tahun diberlakukannya otonomi daerah ya. Nah, kita akan susun nanti ini menjadi 3 bentuk persamaan dalam regresi dengan menggunakan dummy yang berbeda ya. Ini kita copy dulu, sekarang kita copy dulu ya. Ini kita copy ke FUSE. Kita copy dulu di kanan sini, kita copy. Sekarang kita buka FUSE ya. Kita masukkan file, new work file. Jika tahunnya tadi adalah 1973 sampai dengan 2019 ya. Kita oke ya. Kemudian kita masukkan data yang kita copy tadi ke sini, quick empty group, kita masukkan ini ya, paste ini ya. Jadi kita sudah punya data
tahun 73 sampai 2019 ya. Kemudian kita sudah punya dummy variabelnya, dia hanya berisi angka 0 dan angka 1. 0 sebelum otonomi daerah, 1 setelah ya. Data konsumsi bersifat kuantitatif, PDB kuantitatif, dan D2 ini adalah kategori sebelum sesudah ya. Yang pertama persamaan selesaikan dengan cara kita prog ya, make equation ya. Kita buat saja konsumsi dalam bentuk logaritma, kita buat log ya, log ya. Karena kita menggunakan analisis ANOVA, maka X-nya harus bersifat kualitatif. Maka PDB-nya kita drop dulu, kita hilangkan dulu. Ya. Terdapat ini persamaannya. Kenapa saya menggunakan log? Karena saya ingin melihat ya, pengaruhnya dalam persen. Ya. Ya. Oke, kita oke di sini, kita lihat oke. Nah, kita sudah dapatkan hasil. Inilah hasil penggunaan dummy variabel dalam sebuah regresi, tetapi tanpa ada variabel X lainnya. X-nya hanya dummy. Sehingga kita bisa lihat ada perbedaan sebelum diberlakukan otonomi daerah dan sesudahnya. Ya. Karena apa, angka ini adalah angka probabilitasnya adalah di bawah 0,05. Ya. Berarti nanti ada perbedaan. Ya, ini ya. Jadi kalau nanti kita lihat di sini, kita ketemu ini ya. Inilah yang kemudian kita cari tadi ini ya, kita dapatkan ini. Ini ya, kita dapat tadi ini ya. Jadi ada C adalah konsumsi, C adalah konstanta, D2 adalah dummy untuk konsumsi ya. Nah, harapannya kalau D2 ini 0, berarti sebelum terjadi dilakukannya otonomi daerah, maka persamaan ketemunya ini log CRT konsumsi rumah tangga sama dengan 11 ini 0,47, 0,5 bintang ini menunjukkan signifikan, plus 3,93 D2 dummy-nya plus ini. Sehingga sebelum otonomi, maka ini persamaannya log CRT rata-ratanya adalah antilog 11,5. Berapa besarnya angka ini? Itu sekian ini ya, sama dengan power 10 masukkan angka ini 11,5 ya. Oke. Ini kita ganti titik koma ya. Ya. Berarti rata-rata konsumsi sebelum diberlakukan daerah adalah 1.21120 ini E plus, berarti dikalikan dengan 100 miliar. Berarti adalah 112 miliar rata-rata konsumsi sebelum diberlakukannya otonomi daerah. Nah, setelah diberlakukan daerah, maka muncullah ini ya. Jadi berarti D-nya ini adalah sebelum D-nya 0, 0 masuk ke D2 0. Kalikan 0, sekarang yang ya sudah, berarti D2 1. Kalikan ini semua, ketemunya ini. Berarti akan ketemu ini ya. Sama dengan power 10 koma titik ini, maka ini 11,5 05 ya, ditambah dengan 3.3.93 ini. Oke, enter ya, saya enter. Nah, setelah otonomi daerah sekarang menjadi ya, ini adalah 9.5499 E plus 14, berarti dikalikan dengan 100 triliun ya. Berarti ketemunya adalah 9,9954 triliun
rata-ratanya setelah otonomi diberlakukan. Ya. Nah, model kedua sekarang kita lakukan adalah ini. Model kedua ya, kita gunakan ini sekarang. Dummy variable, ya, ada dummy-nya. Sekarang ditambah dengan variable x, ya, kita susun. Tadi adalah kita buat ini ya, estimate. Maka kita masukkan di sini adalah log. Ini adalah log PDB. Ini kita oke ya, kita oke, dapatnya. Nah, setelah kita masukkan interaksi antara ini ya, kita masukkan variabel bebas ini x ini, maka sekarang C menjadi tidak signifikan konstantanya, ya. Tetapi kita dapatkan koefisien elastisitas untuk PDB terhadap konsumsi 0,96, ya. Sedangkan D2 signifikan di angka 5%. Ya. Maka ini kita bisa interpretasikannya hasilnya seperti ini, ya. Kita bisa lihat dengan ini ya. Ini ya. Jadi persamaannya log CRT sama dengan 0, ini ya. Ini adalah min 0,009 ditambah ini karena nggak signifikan, ini signifikan, ya. Ini dulu pakai D ya, 0,094, ya. D2 signifikan ditambah 0,96 ini kalikan ini ya, jadi dia tidak signifikan. Maka sebelum otonomi dia ketemunya ini, karena ini nggak signifikan tidak saya tulis, berarti adalah log CRT sama dengan 0,96 log PDB, ya. Sesudah otonomi daerah, maka sekarang adalah ini ya, sekarang kita ketemu ini ya, kita ketemunya adalah ini saya ini dulu ya, saya lebarkan dulu, ketemunya ini ya. Jadi log CRT karena sebelum itu adalah D-nya 0, berarti D ini hilang, ya. Berarti tinggal ini ditambah ini sama, karena ini nggak signifikan ditulis. Nah, sekarang sesudah otonomi daerah berarti D-nya menjadi 1 kalikan ini 0,09 ditambah 0,96 PDB, ya, dimana hasil dari ini ya, dari log ini ya, jadi log CRT adalah 13,98 gitu ya. Jadi kalau ada lihat ini, oh ini kita hilangkan ya, ini ya, ini sebelum sudah, ya. Coba Anda bandingkan dengan tadi ini ya, bedanya apa ini dengan di sini. Sebelum variabel bebasnya dimasukkan yang kuantitatif, maka semua signifikan, ya, baik konstanta maupun dummy-nya. Tapi setelah variabel PDB masuk, maka kok untuk konstantanya tidak signifikan, ya. Kemudian dummy-nya signifikan, kemudian PDB-nya signifikan, ya. Ini ya. Nah, perbedaan ini bisa terjadi karena nanti kalau kita lihat tadi kita menghadapi ini, ya, masalah parsimoni atau sederhana ini ya, memasukkan variabel yang tidak penting, ya. Sehingga di sini kita lihat di sini ya, yang untuk ini kita belum memasukkan variabel pentingnya, contohnya pendapatan,
ya. Nah, sehingga di sini kita bisa bedakan ada perbedaan rata-rata konsumsi sebelum dan sesudah sebuah otonomi daerah. Tetapi setelah otonomi daerah diberlakukan dan memasukkan variabel PDB, maka konstanta menjadi tidak signifikan. Ini ya. Nah, bagaimana dengan kemudian persamaan yang ketiga? Nah, kita lakukan antara interaksi antara dummy dengan PDB. Ya. Kalau ini tadi hanya dummy saja, ini adalah dummy dengan variabel bebasnya yang bersifat kuantitatif. Sekarang kita akan buat persamaan yang ini ya, yang dia menggunakan dummy plus ya variabel bebas dan interaksi antara dummy dan variabel bebasnya ya. Nah, dari data ini kita bisa hitung ini ya, kita bisa hitung. Sekarang kita masukkan ini dulu, kita harus membuat variabel baru interaksi antara D2 dengan PDB. Kita masukkan CNR, berarti D log ini ketemu D2 P DB sama dengan D2 dikalikan log PDB. Ini ya, sudah ketemu ya. Nah, sekarang baru kita masukkan hasil ini. Kita masukkan sekarang adalah interaksi antara dummy dengan variabel bebasnya ya. DL PDB ya. Ini oke, saya klik ini DL, saya cek dulu DL PDB, saya cek di ini. Bentar. Oh, D2 ya, kita masukkan angka D2. Ini DL ini masuk ke ini, kita masukkan, saya cek variabel dulu ya. DL D2 PDB, DL D2 log PDB ya. Kita masukkan estimate, ini kita masukkan DL D2 PDB spasi. Nah, sekarang semua signifikan ya. Kita bisa melihat dummy untuk dalam regresi itu menghasilkan untuk yang dikotomis ya, untuk yang hanya 2 dikotomis menghasilkan 3 persamaan. Kita bisa lihat ya, ini PDB nya, ini adalah interaksi antara D dan signifikan ya. Nah, ini kalau kemudian kita lihat di sini ini ya, kita menghasilkan yang ini terakhir ini ya. Kita bisa lihat di sini, ini adalah log CRT min 022 itu ini 0,218, kemudian kita bulatkan 0,22 signifikan pada alfa 10 plus 0,96 ini 0,96 itu ini D2 plus 0,96 log PDB itu ini 0,9 PDB 0,98 ini 98 ya, 98 PDB ya. Kemudian kita masuk 0,96
06 ini ya, plus E semua signifikan sebelum otonomi ya, kita ketemunya ini. Sebelum otonomi itu ini 0 ya, berarti log CRT 022 ditambah 0,96 itu ini ya. Sudah otonomi berarti log ini 022 ditambah ini dia bentuk konstanta ya, ditambah dengan 96 ini ya, itu dikurangi 0,06 di 2 log PdB ya. Berarti ketemunya nanti ini log adalah 1 plus 16 plus 0,96 ini ya. Lihatlah hasil ini dengan di sini sudah ya, ini 0,09 plus 0,96 1,16 plus 0,96 log PdB ya. Berarti kita sekarang sudah mendapatkan tadi. Nah, ini betul atau tidak nanti tergantung dari saudara membuat ini ya, tentang penyusunan model terbaik ya. Bagaimana dengan parsimoni, identifiability-nya, apakah model dapat diidentifikasi, good of it-nya, theoretical consistent, dan predictive power ya. Maka kita memperoleh sekarang ini ya, hasil tadi ini ya, hasil kita dapatkan tadi ini ya, dengan menggunakan model sederhana dan dummy variable dapatkan 3. Ini adalah ANOVA-nya. Kenapa ANOVA? X-nya hanya dummy variable, menjadi ANCOVA karena X-nya ada dua macam, yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif ini ya. Ininya masih sama ya, jadi untuk hasil regresinya itu masih sama 0,96 ya, 0,9 ini tidak jauh berbeda ya. Jadi ini mungkin sedikit yang bisa berikan untuk regresi sederhana dengan menggunakan dummy variable untuk dummy yang sifatnya adalah hanya memiliki 2 kategori, sebelumnya sudah laki-laki perempuan atau hanya 2 pilihan. Nah, mungkin yang bisa berikan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.